Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 dengan chapter 16. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penjualan pribadi dan promosi penjualan. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah tahu ya tentang personal selling itu gimana sih, tapi untuk lebih lanjutnya teman-teman harus bisa memahami nih. Gimana sih personal selling itu caranya, lalu apa saja prosedurnya? Oke, langsung aja. Daripada teman-teman kepo, jangan lupa volumenya dibesarin ya. Langsung aja kita masuk ke materi. Anggota kelompok 9, ada saya sendiri Amira Daima, ada Fitra Melani dan Maisha Apriani. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu personal selling. Personal selling adalah presentasi pribadi oleh tenaga penjualan perusahaan untuk tujuan melibatkan pelanggan, melakukan penjualan dan membangun hubungan pelanggan dengan antar pribadi dari bauran promosi. Sales force sebagian besar staf penjualan adalah para profesional terdidik dan terlatih dengan baik yang memberikan nilai tambahan bagi pelanggan dan mempertahankan hubungan pelanggan jangka panjang. Mereka mendengarkan pelanggan mereka, menilai kebutuhan pelanggan, dan mengatur upaya perusahaan untuk memecahkan masalah pelanggan. Penjual terbaik adalah mereka yang bekerja sama dengan pelanggan untuk keuntungan. Jenis penjualan yang lebih kreatif dan proses membangun serta mengelola tenaga penjualan yang efektif. Di sini ada peran tenaga penjualan. Yang pertama ada penghubung perusahaan dan pelanggannya. Penjualan berfungsi sebagai penghubung penting antara perusahaan dan pelanggan dalam banyak kasus. Wiraniaga melayani dua majikan, penjual dan pembeli. Mereka mewakili perusahaan kepada pelanggan. Mereka menemukan tenaga penjualan menghubungkan perusahaan dengan pelanggannya. Bagi banyak pelanggan, wiraniaga adalah perusahaan. Dotstock atau Shutterstock dan mengembangkan pelanggan baru dan mengkomunikasikan informasi tentang produksi dan produk dan layanan perusahaan. Mereka menjual produk dengan melibatkan pelanggan dan mempelajari kebutuhan mereka, memberi solusi, menjawab keberatan, menegosiasikan harga dan persyaratan, menutup penjualan, melayani akun, dan memelihara hubungan akun. Di sini ada dua contoh penjualan pribadi. Yang satu ada Wardah, yang kedua ada di Indomaret. Kita tampilkan videonya. Terus aku nggak jelas no inti videonya. Iya, Gak usah jelas no. Kan contoh aja. Sampai struktur aja, sampai terbentuk. Yang selanjutnya mengelola tenaga penjualan. Next. Jenis struktur tenaga penjualan yang pertama ada struktur tenaga penjualan teritorial. Struktur tenaga penjualan teritorial adalah setiap wiraniaga ditugaskan ke wilayah geografis eksklusif dan menjual produk atau layanan terhadap perusahaan kepada semua pelanggan di wilayah itu. Yang kedua ada struktur tenaga penjualan produk. Jika sebuah perusahaan memiliki produk yang banyak dan kompleks, ia dapat mengadopsi struktur tenaga penjualan produk di mana tenaga penjualan berspesialis di sepanjang lini produk. Yang ketiga ada struktur tenaga penjualan pelanggan. Organisasi tenaga penjualan di mana wiraniaga berspesialisasi dalam menjual hanya kepada pelanggan atau industri tertentu. Oke, selanjutnya untuk melanjut dari teman saya akan menjelaskan tentang jenis struktur tenaga penjualan. Sebelumnya jenis struktur tenaga penjualan ini masuk ke mengelola tenaga penjualan, di mana kita sebagai manajer harus bisa mengelola tenaga penjualan. Seperti dengan tugasnya manajer, di mana kita harus bisa melakukan proses planning, organizing, controlling, dan fluctuating, di mana kita menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan aktivitas tenaga penjualan. Mengelola tenaga penjual juga sangat penting karena ketika kita mempunyai sebuah perusahaan yang memiliki banyak produk, pastinya kita juga butuh dong orang yang bisa mengelola perusahaan kita supaya makin berkembang. Oleh karena itu, di sini juga ada yang namanya jenis struktur tenaga penjualan. Yang pertama
lagi struktur tenaga penjualan teritorial. Di mana ada kata teritorial itu kita bisa tahu kalau teritorial itu berasal dari yang kita bayangkan kayak wilayah gitu ya. Jadi di mana di sini dari wiraniaganya menjual produknya itu ke masing-masing wilayah. Contohnya saja, saya kasih contoh seperti yang teman-teman tahu nih. Biasanya kalau di Surabaya itu kan kebanyakan ada sales rokok nih yang biasanya langsung terjun dan kayak menjual face to face pada pelanggannya. Contohnya kayak sales rokok aja teman-teman. Bisa bayangin kan kalau sales rokok itu nggak cuma satu, tapi mereka itu ada seperti tim, kemudian mereka kayak ditugasin, ada yang ke wilayah sini, ada wilayah sini. Nah, itu yang disebut dengan penjualan teritorial. Selanjutnya untuk struktur tenaga penjualan produk, contohnya seperti produk kecantikan Maybelline, di mana struktur tenaga penjualan produk ini itu mengkhususkan dirinya hanya menjual sebagian produk perusahaan. Seperti Maybelline, di mana ketika produk Maybelline mengeluarkan produk baru seperti lipstick matte ataupun apa yang terbaru ya, kita ambil contoh lipstick matte aja, maka mereka akan menugaskan sales tertentu untuk menjualkan produk barunya tersebut. Itu salah satu contoh dari struktur tenaga penjualan produk yang pertama. Yang kedua ada lagi, kalau teman-teman tahu biasanya di sebuah counter paket data itu kan nggak cuma satu aja dong paket data yang dijual, ada yang kayak Indosat, M3, Telkomsel. Nah, dari setiap kartu perdana masing-masing itu pasti ada salesnya sendiri untuk menjualkan produk. Contohnya kita ambil gampangnya seperti itu. Selanjutnya untuk struktur tenaga penjualan yang pelanggan, contohnya seperti Indomaret, di mana Indomaret menjual langsung pada pelanggannya. Ketika kita masuk kita udah disambut, dan juga ketika kita membayar pun di kasir biasanya kita di iming-iming kayak promo, kakaknya nggak mau nambah ini tuh beli 2 gratis ini, ataupun ini udah mencapai target 50.000, kakaknya mau ambil apa. Nah, itu contohnya seperti struktur tenaga penjualan pelanggan, berbicara langsung pada pelanggan atau face to face. Next. Nah, dari jenis struktur tenaga penjualan ketiga tadi ada yang lebih kompleks lagi nih teman-teman. Di mana struktur tenaga penjualan kompleks ini saya ambil contoh seperti PNG yang ada di yang bekerja sama dengan tim Walmart. Jadi pada buku yang kita pelajari, CPD itu menempatkan fokus untuk melayani kebutuhan lengkap setiap pelanggan utama, dan PNG sebagai mengembangkan bisnis dengan bekerja sebagai mitra strategis dengan mereka yang pada akhirnya menjual produk Walmart kepada konsumen. Ketika sebuah perusahaan akhirnya menjual produk kepada konsumen dengan jenis pelanggan dengan berbagai wilayah geografis yang luas, sering menggunakan struktur tenaga penjualan yang kompleks seperti yang saya bilang. Kemudian PNG ini mengkhususkan tenaga penjualannya berdasarkan pelanggan, karena di Walmart sendiri menjual dari produk PNG, contohnya seperti Rejoice dan juga Pantene, itu termasuk dari produk PNG ini teman-teman. PNG sendiri ini tidak ada struktur tunggal, di mana semuanya struktur itu untuk perusahaan dan situasi. Setiap perusahaan harus memilih struktur tenaga penjualan yang paling baik, gunanya untuk melayani pelanggan dan sesuai dengan strategi pemasaran secara keseluruhan. Berikut saya akan menampilkan lebih detailnya tentang apa sih itu perusahaan PNG ini. Nanti teman-teman bisa lihat ya, ada 3. I sell soap. Soap for your mouth? Soap for your clothes? I sell soap. Soap for the hair? Soap for your floor? I sell soap. Soap for your dishes? Soap for your skin? I train people to sell soap. Because I sell the best soap. I sell pretty. I sell beauty. I sell smelling good. I sell a lifestyle. I sell fabulous. Because I sell the best soap. And I would have never thought life would be so good. Selling soap. Remember when I got my first interview? My first interview with P&G. My second interview with P&G. My offer. And I was proud because this is the big leagues. Less than 1%. I was excited because I knew I was going to work for the best with the best. I sell, and I'm proud of every case that ships. I dare to sell big. I dare to find new insights. I dare to bring big ideas. I dare to challenge the status quo. I dare to get products on the shelf.
no matter the obstacle. And I'll keep on pushing boundaries. And I've been here for 4 years. 14 years. 12 years. 2 months. 25 years, 7 months, 6 days. And we will keep on doing it for many more years. It's what we do. You know when you walk in a store and that thing is there? Because of you. It's a warm feeling. And it makes me proud. P&G Canada feels like home. And it's good to be home. With new products. New challenges. And a winning spirit. We struggle, we strive, but we get back on our feet. So yes, Yes. 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 I sell, and I sell fearlessly. The opportunity is now. It's time to seize it. So the story is I sell. And I'm proud of it. I'm proud. Because I'm one of the lucky ones. Because I'm a part of P&G. This is Amanda. Take one. I think my mic's falling out. I am in the sales function with Procter & Gamble. So I work on our hair business. And so I work with the retailer Kroger. And within our team, my job is basically to build our business. So typical day, I come into the office, check, my emails, obviously. Might have some internal meetings, maybe on, forecasting out or display plans. A lot of things are executional and turnkey. So it's just making sure all the moving parts are working together so that our displays are shipping on time, they're gonna get in store, we're gonna have the right price point, the right products, all of that. Would typically have a meeting at Kroger, so would walk over to Kroger and meet with my category manager. When my category manager and I meet, we'll really plan some long-term strategies, and really we'll make a sort of a whole 360-degree wheel of ideas that we're going to help improve our sales and really maximize that growth. So, anything from if it's a back-to-school campaign, what display will we use? What's the ad going to be? What marketing elements we're going to have? So we'll just kind of work together and figure out what those plans look like. Our team is great. We have a really diverse group of people. We have people here that have worked in many different teams, many different categories, very diverse backgrounds. My direct manager, he's fantastic. He has 25 years of experience with the company. Obviously, when you're starting new in a company, you want to be buttoned up and follow, all the rules, but he's really great about helping you find the shortcuts and, here's the systems and here's the way you need to work things and really investing in, what's my career growth, what's next steps, and how we're going to develop me as a person too. And now I'm losing my train of thought. It's funny, when I was in college, I thought of sales was the last thing I wanted to do in relation to marketing. I'm it's angry, it's aggressive, it's abrasive, it's guys knocking on your door selling you encyclopedias. And I was so surprised and refreshed to see that sales is more about a joint partnership. When you really think about it, you're like, wow, I'm running a huge business and the company trusts me. And that's just crazy to think about, that you have the autonomy and it feels like you're really running your own show. Halo Sales Leaders, nama saya Dani dan saya sangat senang Anda bisa bersama-sama dengan saya dalam satu program baru yang saya berikan judul sebagai On the Road, Sales Tactics for Busy Sales Leaders. Dan program ini didedikasikan bagi Anda, para sales managers, para sales leaders yang sibuk sekali sehingga tidak punya waktu benar-benar untuk belajar bagaimana memanage sales, memimpin tim sales, dan kita akan belajar bersama-sama. Dan pagi ini khususnya kita akan belajar bagaimana cara merekrut sales. Dan itu satu keluhan yang saya dengar di mana-mana, bahwa susah loh sekarang orang pada kita pasang lowongan kerja mengenai sales yang lamar dikit banget dibandingin kalau kita pasang lowongan kerja mengenai admin atau customer service dan sebagainya. Dan saya sebagai seorang business coach, saya punya beberapa orang klien yang saya bantu, dan menariknya adalah klien-klien yang menerapkan prinsip-prinsip yang saya bagikan mengenai cara merekrut sales, mereka tetap bisa merekrut sales dengan baik. Tapi yang ada juga yang masih bergumul karena belum benar-benar 100% melakukan taktik yang saya berikan. Dan hari ini saya bagikan 4 taktik itu. Taktik apa ya coach untuk merekrut sales nih? Yang pertama adalah mindset kita harus berubah.
Jangan cari sales yang kita pikir bahwa dia akan berjodoh sama kita seumur hidup. Jarang tuh. Jadi sales adalah profesi memang dinamis. Profesi yang turnover sangat tinggi. Perform, jalan terus. Gak perform, harus out. Dan orang sales juga biasanya bosenan. Kalau mereka merasa mereka nggak dapetin results, dan mereka merasa bahwa mereka harus tetap cari makan dan sebagainya, mereka bisa jadi pindah. Jadi mindset pertama adalah kita punya mindset bahwa saya merekrut orang sales yang harus bertahan minimal berapa bulan. Jangan mikirin harus 2 tahun, 3 tahun, bahkan seumur hidup sama perusahaan Anda. Jangan pikir itu. Anda bisa jadi stres sendiri. Jadi bayangkan saya bikin mindset saya mesti ubah nih. Salesnya minimal harus, misalkan harus 2 bulan, jangan sampai 2 bulan juga. Misalkan untuk 6 bulan, setahun, that's it, udah. Itu cukup bagus. Kalau dia bisa lebih dari itu namanya bonus buat saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda mesti punya sistem dari sales itu sendiri. Karena salesnya turnover tinggi, maka harus Anda punya sistem, sehingga sales apapun yang masuk, dia tinggal jalanin sistem itu dan jalan. Kalau Anda tidak punya sistem, Anda bergantung sama salesnya. Sedangkan kalau Anda punya sistem, Anda bergantung sama sistem ini. Salesnya masuk, mental, ya gak apa-apa. Salesnya masuk, jalan terus seperti itu. Nah, sistemnya apa sih kok yang penting? Yang pertama adalah yang pasti, Anda mesti punya job description yang mesti jelas. Anda mesti punya pipeline. Nah, pipeline ini saya nggak bahas di sini, tapi pipeline itu tahapan. Misalkan contoh dari database menjadi prospek yang mau ditelepon, prospek yang mau telepon, prospek yang mau diajak meeting, prospek yang diajak meeting minta proposal lengkap, dan akhirnya PO dan sebagainya. Itu kita mesti bikin pipeline supaya tim sales Anda bisa disalurkan waktu kerjanya ke dalam pipeline itu, dan berbentuk nanti Anda bisa measure sebentuk angka-angka. Anda juga mesti punya siapin yang namanya product knowledge yang teachable. Nah, ini saya mau ngomong sedikit masalah ini. Kalau bagi Anda business owners yang merasa bahwa Anda harus punya sales yang sudah terlatih untuk product knowledge Anda, apalagi kalau barang-barang Anda itu barang-barang yang niche, yang spesialis, Anda mungkin mesti punya mindset yang berubah. Sesuatu hal yang masih bisa dilatih tidak perlu dijadikan sebagai hukum wajib bahwa dia harus punya spesialisasi itu. Sesuatu yang tidak bisa dilatih, baru Anda mesti lihat dalam diri kandidat salesnya. Oke? Jadi yang pertama adalah Anda mesti punya mindset bahwa sales Anda itu harus tidak perlu harus seumur hidup bersama-sama Anda, minimal harus berapa bulan bersama atau setahun gitu. Yang kedua adalah Anda harus punya sistem salesnya, mulai dari product knowledge, mulai dari pipeline, mulai dari job desk. Yang ketiga adalah Anda mesti tentukan sales Anda ini akan membantu Anda sampai pipeline yang mana. Nah, ini penting. Jadi kadang-kadang memang tim sales kita itu, kalau kita berharap bahwa dia harus bisa jualan dari mulai prospek baru sampai ke PO, Anda bisa jadi kesulitan. Tapi Anda bisa growing mereka. Misalkan saya berharap sales saya minimal harus bisa bikinin saya misalkan janji meeting. Nanti meetingnya adalah sales manajernya yang maju, atau saya sebagai sales leader yang maju. Nggak apa-apa. Sampai dia terlatih, baru dia bisa meeting sendiri. Nah, itu juga nggak apa-apa tuh. Ya, jadi Anda mesti siapin pipeline yang bisa Anda tentukan bahwa sales ini akan bantu saya berjualan sampai ke pipeline ketiga dari 7 pipeline ada, dari pipeline keempat dari 6 pipeline ada, dan sebagainya seperti itu. Oke. Jadi itu 3. Yang keempat adalah Anda sendiri mesti melihat kepribadian atau personality Anda. Kadang-kadang kita memang adalah orang-orang yang lebih suka di belakang meja, di belakang laptop untuk bikin strategi macam-macam dan sebagainya. Tapi sales people, they need you around them. Sales people are people gitu, dan mereka cenderung orang-orang yang bisa influencing people adalah orang-orang yang memang lebih cakap berurusan dengan orang dibandingkan dengan data. Jadi waktu Anda mencoba membantu tim sales Anda untuk berjualan, jangan hanya bertahan atau jangan hanya fokus kepada hal-hal yang di belakang meja berupa peraturan, berupa hitung-hitungan angka dan sebagainya. Karena Anda perlu lebih sering untuk bersama-sama dengan mereka, pendampingan, coaching one-on-one dan sebagainya. Dan nanti kita bahas itu lebih lanjut ya. Anyway, saya stop di sini aja. Jadi kita recap. Jadi bagaimana cara merekrut sales di masa-masa yang sulit merekrut sales ini. Pertama apa? Yang pertama adalah mindset kita mesti berubah ya.
nanti Anda lihat sendiri mindset berubah itu mengenai apa. Punya sistem sales. Yang ketiga adalah tentukan sales Anda membantu sampai pipeline yang mana. Dan yang terakhir adalah apapun kepribadian Anda mesti berani untuk hanging out, ya, bergaul, memimpin langsung tim sales Anda dalam bentuk pendampingan maupun coaching one on one. Saya berdoa supaya Anda bisa merekrut tim sales yang apik-apik, yang cakep-cakep, yang pinter-pinter di dalam tahun 2019 ini. Dan 2019 ini Anda akan tembus target. Itu doa saya. Sampai jumpa di video on the road berikutnya. Sales Tactics for BC Sales Leader. Nama saya Dani. Bye. Setelah lihat videonya nih teman-teman, PNG sendiri teman-teman udah paham kan? Dimana PNG ini merupakan Procter & Gamble atau perusahaan multinasional yang memproduksi barang konsumen yang bergerak cepat. Beberapa merek dagang ikonis milik PNG itu yang seperti saya sebutkan tadi, Head & Shoulder, Pantene, dan juga Rejoice. PNG sendiri telah mengklaim dirinya bahwa sudah dipercaya oleh pelanggan untuk digunakan di jutaan ruangan rumah pelanggan ataupun di kamar mandi ruangan pelanggan. Di PNG sendiri dalam memasarkan produknya itu menemukan cara yang sederhana namun bermakna demi meningkatkan kualitas hidup untuk generasi yang akan datang dengan membuat produk berkualitas terdepan dan menggunakan kekuatan produk mereka untuk membuat perbedaan. Perbedaan yang dimaksud ini dia lebih mengunggulkan produknya daripada kita membeli produk dengan perusahaan yang lainnya. Jadi mereka menganggap dirinya itu sebagai yang paling unggulnya teman-teman. Selanjutnya kenapa kalau PNG ini bisa dikatakan mereka mengklaim dirinya bahwa perusahaannya dia itu lebih baik daripada yang lain. Dan pastinya kita juga udah tahu dong setelah kita lihat videonya tadi, PNG itu benar-benar kayak perusahaan yang formal banget. Dan selain formal mereka juga mengutamakan penjualannya itu benar-benar harus ada meeting, rapat setiap prokernya gitu. Kalau setiap harinya pasti mereka ada meeting untuk penjualan lebih lanjutnya. Ternyata kita harus tahu nih teman-teman, kenapa kok bisa PNG ini bisa berkembang baik seperti itu. Pastinya juga ada budaya di dalam pekerjaannya. Di dalam perusahaan tersebut ada budaya kerja yang pertama inovatif, di mana perusahaan terbuka terhadap ide pendapat tanpa memandang level serta selalu menjadi yang paling berpikir maju di dalam industrinya. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa perusahaan ini mau menerima saran maupun kritik yang kemudian mereka tampung dan mereka berikan solusi dengan membuat produk. Contohnya produk tadi seperti produk untuk cuci rambut itu ya, produk apa? Sampo. Jadi ada sampo Rejoice itu yang kemudian mereka unggulkan. Dari saran dan kritik tadi mereka jadikan dan ditampung menjadi produk. Yang kedua, budaya yang ada di perusahaan mereka ada challenging, di mana karyawan dibebaskan untuk mengeksplorasi potensinya dengan mengerjakan pekerjaan yang menantang agar memperkaya pengalaman untuk pengembangan diri. Artinya, jadi menjadi karyawan di sini juga harus berkompeten. Nggak cuma mau bekerja aja, tapi juga harus berkompeten dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi nih teman-teman. Karena mereka akan terus selalu berinovasi dan harus bisa menciptakan hal baru. Karena mereka sudah mengklaim dirinya bahwa lebih baik daripada perusahaan lain. Oleh karena itu selalu berinovasi lebih lanjut untuk meningkatkan dan mengembangkan perusahaannya. Budaya yang ketiga ada risk taking, di mana perusahaan mereka berani mengambil resiko dari sebuah peluang baru dalam industri demi perubahan dan dampak yang lebih positif. Artinya di sini kenapa perusahaan bisa besar, karena salah satunya mereka selalu berani mencoba hal baru. Dan kita tahu kalau perusahaannya besar itu semakin banyak resikonya kayak gitu. Selanjutnya yang terakhir, budaya kerja mereka ada socially responsible, di mana perusahaan mengutamakan tanggung jawab misi yang dibawa dan dampak sosial yang ditimbulkan dari segi karyawan ataupun perusahaan. Menarik banget kan dari perusahaan PNG ini. Kalau gitu teman-teman udah paham dong tentang PNG ini apa. Oke, kita bisa langsung next slide. Selain kita tadi belajar tentang struktur tenaga penjualan, ini juga ada menentukan siapa yang terlibat dalam penjualan. Dalam penjualan itu nggak selalu ya seorangnya itu kayak karyawan kita suruh ke lapangan terus, pasti ada yang di dalam, di balik layar gitu.
Jadi yang pertama ada satu pasukan penjualan dalam, di mana melakukan bisnis dari kantor melalui telepon, interaksi, online, dan media sosial. Yang kedua ada pasukan penjualan luar, di mana fokus untuk penjualan kepada pelanggan di lapangan. Oke, saya jelasin satu-satu ya. Untuk yang pasukan penjualan dalam ini, misalnya ya ada perusahaan. Sekarang kita masuk di era 5.0 apa 4.0 ya? 5.0, di mana kita juga menjadikan bisnis itu kita kayak kembangkan dengan teknologi. Contohnya seperti sekarang yang lagi maraknya ada TikTok Shop bro. TikTok Shop ini di dalamnya ada penjualan dalam. Kenapa kok dinamakan orang penjualan dalam? Karena yang mereka lakukan itu bisnis dari kantor melalui telepon ataupun online dan media sosial. Kalau kita nggak ada media sosial di masa sekarang, kayaknya produk kita itu nggak bisa maju. Dimana sekarang itu kan kalau kita pakai media sosial itu jangkauannya lebih luas. Selain itu juga untuk pasukan penjualan luar fokus untuk penjualan kepada pelanggan yang ada di lapangan. Contohnya tadi yang udah saya bilang, kayak ada rokok tadi ya teman-teman, itu bisa kita jadikan contoh di penjualan luar. Selain itu juga kita ambil contoh yang kedua nih. Contohnya apa ya yang sekarang lagi tren? Contohnya kayak MS Glow gitu ya. MS Glow itu kan pastinya punya kayak rumah kecantikannya sendiri. Nah, selain mereka memberikan layanan untuk kami seperti treatment, konsultasi, dan mereka melakukan treatment itu yang melakukan treatment kita sebut dengan pasukan penjualan luar. Karena mereka menjual langsung pada pelanggan di lapangan. Selain itu untuk pasukan penjualan dalam, MS Glow juga melakukan kayak mengembangkan perusahaannya itu dengan media sosial. Biasanya ada ya di Instagram ataupun apa yang dia melakukan penjualan dengan join influencer dan lain-lain, itu disebut dengan pasukan penjualan dalam yang melakukan bisnis dari kantor melalui interaksi online dan media sosial. Next. Nah, ini tadi yang udah saya jelaskan ya. Kalau penjualan dari luar itu contohnya kayak gini, yang berinteraksi langsung sama pelanggan. Tapi kalau yang di dalam, mereka lebih mengutamakan di bisnis media sosialnya. Oke, selanjutnya ada merancang strategi di sebuah perusahaan. Kalau kita nggak bisa merancang strategi dengan baik, pastinya perusahaan juga nggak bisa berkembang dengan baik dong. Yang pertama yang kita lakukan itu merancang strategi dan struktur armada penjualan. Kita harus merancang dulu nih penjualan kita mau gimana sebelum kita ambil atau merekrut karyawan. Kita harus bisa menentukan pekerjaan itu seperti apa dan strategi yang dilakukan itu harusnya seperti apa. Itu tugas kita sebagai manajer. Selanjutnya kita merekrut dan menyeleksi tenaga penjualan. Untuk merekrut dan memilih, saat merekrut sebuah perusahaan harus menganalisis pekerjaan penjualan itu sendiri dan karakteristik tenaga penjualan yang paling sukses untuk mengidentifikasi ciri-ciri yang dibutuhkan oleh seorang tenaga penjualan yang sukses di industrinya. Maka dari itu harus merekrut tenaga penjualan yang tepat. Departemen Sumber Daya Manusia mencari pelamar dengan mendapatkan nama dari tenaga penjualan saat ini menggunakan agen tenaga kerja mencari di internet ataupun mereka memasang iklan lowongan pekerjaan di media sosial. Karena kalau kita berbicara atau kita lagi mikirkan nih rekrut atau menyeleksi tenaga penjualan yang seperti apa, harusnya kita bisa dong sebagai manajer. Kita nggak mau kalau kita salah milih karyawan, kita gaji karyawan tapi karyawannya nggak bekerja dengan sesuai standar kinerja. Jadi kenapa kok ada standar kinerja tadi yang kita buat di merancang strategi ini? Kita harus sudah buat nih standar kinerjanya nanti seperti apa. Lalu kita saat rekrut dan seleksi ini kita jelaskan standar kinerjanya seperti apa sebelum mereka tahu nih masuk ke lapangan itu seperti apa. Mereka harus bisa paham dan tahu ya job desk mereka itu apa aja gitu yang harus dilakukan. Nanti saya akan berikan contoh untuk merekrut dan menyeleksi tenaga penjualan. Ada tips and triknya. Yang selanjutnya adalah melatih tenaga penjualan. Untuk melatih tenaga penjualan, pertama Wiraniaga perlu mengetahui tentang pelanggan dan cara membangun hubungan dengan mereka. Oleh karena itu, program pelatihan harus mengajarkan mereka tentang berbagai jenis pelanggan dan kebutuhan mereka, motif pembelian dan kebiasaan membeli.
Saat ini banyak perusahaan yang menambah komponen digital ke dalam program pelatihan penjualan mereka. Pelatihan online dapat berkisar dari produk berbasis teks dan video mandiri yang serba sederhana. Jadi melatih tenaga penjualan itu juga kita sebagai manajer pastinya ingin dong memberikan yang terbaik buat karyawan. Contohnya kita memberikan pelatihan. Pelatihannya itu nggak cuma tentang pelatihan di perusahaan aja, tapi juga ada pelatihan untuk menjual. Karena sekarang udah berbasis teknologi, jadi di mana karyawan yang nantinya akan terjun sebagai tenaga penjual harusnya bisa kita latih dulu, kita beri kayak pembelajaran tentang bagaimana sih nantinya kalau mereka terjun ke lapangan itu, dan bagaimana mereka sebagai tenaga penjual harus bisa menjual produk dengan berbasis teknologi kayak di Instagram, sosial media ataupun Shopee dan lain sebagainya. Jadi di program pelatihan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, wiraniaga perlu mengetahui tentang pelanggan dan cara membangun hubungan dengan mereka. Oleh karena itu, program pelatihan harus mengajari mereka tentang berbagai jenis pelanggan dan kebutuhan mereka. Motif pembelian dan kebiasaan membeli itu juga harus mengajari mereka cara menjual secara efektif dan melatih mereka dalam dasar-dasar proses penjualan. Tenaga penjualan juga perlu mengetahui dan mengidentifikasi diri dengan perusahaannya, produknya, dan pesaingnya itu seperti apa, supaya mereka lebih unggul daripada perusahaan lain. Dari pelatihan itu pasti mereka akan menciptakan ide-ide baru yang akan nantinya mereka kembangkan dan inovasikan. Selanjutnya ada memberi kompensasi tenaga penjualan. Kalau kita berbicara kompensasi, sebetulnya kompensasi itu yang udah kita pelajari di manajemen sumber daya manusia ya, nggak cuma gaji aja, tapi bisa bonus, tunjangan, dan insentif. Oke, saya jelasin dulu ya. Kalau tunjangan itu contohnya kayak tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru itu pasti ada kan di setiap perusahaan. Selain itu juga ada tunjangan yang dinamakan bonus. Kompensasi di luar upah yang diberikan kepada karyawan dari keuntungan yang diperoleh karena adanya peningkatan produktivitas. Jadi ketika penjualan kita itu di atas target, pastinya kita juga akan memberikan bonus untuk tenaga penjual kita, itu yang dinamakan dengan bonus. Selanjutnya untuk insentif, biasanya perusahaan sudah menetapkan rencana pemberian insentif dan mengkomunikasikan ketentuan pemberiannya dalam perjanjian bersama karyawan sejak awal atau yang disebut dengan gaji biasanya. Oke, kita akan membicarakan tentang memberi kompensasi tenaga penjual. Kompensasi yaitu rencana yang baik memotivasi tenaga penjualan dan mengarahkan aktivitas mereka. Rencana kompensasi tenaga penjualan dapat memotivasi tenaga penjualnya dan mengarahkan aktivitas mereka. Kompensasi harus mengarahkan wiraniaga ke aktivitas yang sejalan dengan keseluruhan wiraniaga dan tujuan pemasaran. Misalnya, strateginya adalah untuk mengakuisisi bisnis baru, tumbuh dengan cepat dan mendapatkan pangsa pasar. Rencana kompensasi mungkin mencakup komponen komisi yang lebih besar ditambah dengan bonus ataupun sebaliknya. Jika tujuannya adalah untuk memaksimalkan profitabilitas giro, rencana kompensasi mungkin mengandung komponen gaji pokok yang lebih besar dengan insentif tambahan untuk penjualan giro atau kepuasan pelanggan. Jadi setelah kita merekrut melatih, pastinya kita akan membicarakan tentang kompensasi. Kenapa kok kompensasi juga bisa dikatakan sebagai motivasi dari tenaga penjualan? Karena ketika kita membicarakan kompensasi, siapa sih orang yang nggak mau dapat kayak uang ataupun dapat kayak bonus yang lainnya gitu. Tenaga penjualan ini dengan memberikan kompensasi itu diharapkan bisa mendorong karyawannya lebih bekerja keras gitu untuk memaksimalkan target. Pasti tenaga penjual mempunyai target, jadi target mereka nantinya kalau udah mencapai target harus bisa diberikan kompensasi. Selain itu, kompensasi sendiri juga harus bisa menentukan gimana sih cara menentukannya kompensasi. Yang pertama kita harus lihat dulu nih job desk-nya itu apa. Job desk posisi seperti yang dibayarkan sekian juga dilihat dari pendidikannya. Mereka dari lulusan apa dulu nih. Selain itu dilihat dari skill setiap individu, skillnya seperti apa. Mereka udah mumpuni nggak skillnya dari standar kinerja yang udah kita tetapkan tadi. Selain itu juga ada yang namanya kompetensi, di mana tenaga penjualan ini harus bisa punya skill sendiri-sendiri ya.
kita harus lihat skillnya mereka itu udah baik apa belum. Kalau belum, nanti kita akan evaluasi lagi, ada yang namanya evaluasi. Yang berikutnya di sini ada mensupervisi tenaga penjualan atau mengawasi dan memotivasi tenaga penjualan. Kenapa kok di perusahaan itu harus ada yang mengawasi ya? Karena sebagai pengawas pastinya juga nanti menciptakan yang namanya penilaian kinerja, di mana penilaian kinerja ini harusnya dilakukan untuk mengetahui karyawan itu udah bisa mengerjakan tugasnya itu sampai mana, ada yang kurang atau enggak, lalu penjualan produknya di setiap bulan itu meningkat atau makin menurun. Selanjutnya di mengawasi sendiri juga ada memotivasi tenaga penjualan yang udah saya sebutkan tadi. Memotivasi ini tujuannya untuk bisa memberi insentif positif seperti membuat acara untuk karyawan dengan makan bersama. Pastinya juga ini tujuannya untuk karyawan merasa lebih, oh kita di sini tuh keluarganya erat banget ya. Selanjutnya juga ada lingkungan yang positif di tempat kerja, seperti teman-teman yang bisa diajak koordinasi bersama, itu juga bisa menciptakan atau mendorong motivasi karyawan itu tumbuh gitu. Selanjutnya ada mengevaluasi tenaga penjualan. Seperti yang saya bilang, dari 5 komponen yang udah saya jelaskan, pastinya ada evaluasi di akhir. Kalau nggak ada evaluasi, kita nggak tahu nih titik rendahnya itu ada di mana. Kalau kita udah evaluasi ini juga untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan standar yang jelas untuk memiliki dan memberikan umpan balik atau feedback kepada tenaga penjualan. Kenapa feedback ini penting ya? Feedback itu karena kita di evaluasi ini pastinya tenaga penjual kita panggil satu-satu, terus kita lihat daftar riwayat mereka tuh gimana sih penjualannya. Kalau memang penjualannya mereka itu nggak mencapai target atau tidak sesuai target, maka kita evaluasi, kita berikan solusi. Dan yang terakhir kita berikan nih pemikiran kayak sepertinya itu harus gimana perusahaannya itu berkembang. Mengevaluasi di sini yang terakhir. Jadi mengevaluasi tenaga penjualan di sini merupakan hasil akhir dari perancang strategi. Mungkin yang saya jelaskan untuk perancang strategi seperti itu, sisanya nanti saya berikan video. Selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya, Maisha. Hai Business Leaders, ketemu lagi. Saya Coach Yunita, Direction Coach Jakarta. Hari ini saya akan berbagi tentang apa sih bedanya antara sales dan marketing. Di banyak kesempatan, di banyak bisnis leaders masih menggabungkan banyak yang masih menggabungkan pengertian antara sales dan marketing. Padahal keduanya adalah merupakan dua aktivitas yang sangat berbeda. Aktivitasnya berbeda dengan tujuan hasil yang harusnya diukur juga berbeda. Nah, disinilah saya mau membagikan perbedaan tersebut. Yang pertama, kita ngomong marketing. Ya, marketing itu adalah tujuannya mengkomunikasikan dan mengedukasi tentang produk atau services Anda. Ya, kemana? Tentunya ke target market spesifik yang sudah Anda tentukan untuk produk dan services Anda. Nah, tujuan dari marketing adalah membuat orang di luar sana yang tidak tahu tentang company Anda, tentang produk dan services Anda menjadi tahu. Yap. Setelah mereka tahu dengan komunikasi marketing tadi, Anda bisa mulai mengedukasi kelebihan dan kenapa mereka perlu menggunakan produk-produk ini, ya. Edukasi hingga mereka tahu dan akhirnya pengen berinteraksi. Ya. Nah, itu kita baru namain ketika mereka mulai mengambil tindakan untuk berinteraksi dengan kita, dengan perusahaan kita, di mana kita mengkomunikasikannya tadi. Di sini kita baru bilang bahwa mereka adalah prospek yang sudah mulai aktif menghubungi kita. Apapun medianya, tergantung lagi-lagi yang Anda tentukan sesuai target marketnya kan.
Nah, ketika mereka sudah mulai menghubungi Anda untuk bertanya, untuk klarifikasi, untuk cari informasi atau apapun kegiatan mereka itu, di situ Anda berkewajiban untuk menangkap siapa mereka, bagaimana Anda bisa mengkontak kembali ke mereka. Itu namanya prospek, aktif prospek ya. Nah, itu kegiatan marketing ya, edukasi, komunikasi sampai dapat prospek. Nah, kalau prospeknya sudah makin semangat ya, perlu ditangani sampai dia sekarang harus beli. Nah, ini baru kegiatan sales. Nah, kegiatan sales ini yang mendorong agar prospek-prospek tadi melakukan interaksi atau aktivitas belanja, membeli. Ya, dengan berani mereka memutuskan sekarang kalau perlu karena ada penawaran khusus sebagai customer baru, sebagai customer yang belanja ulang dengan paket penawaran untuk belanja lebih banyak dan lain-lain. Ya. Itu kegiatan sales yang menghasilkan konversi menjadi pelanggan, entah itu pelanggan baru atau pelanggan belanja ulang. Menghasilkan konversi ke nilai penjualan. Yap. Nah, sampai sini. Jadi kalau kita ngomong orang marketing tugasnya bagaimana dan orang seperti apa? Orang marketing adalah orang yang kreativitasnya dituntut lebih tinggi. Ya. Kreativitasnya dituntut lebih tinggi untuk mengkomunikasikan tadi, menuliskannya dalam bahasa tulisan, menggambarkannya dalam gambar atau video, supaya target marketnya tadi mengerti, tertarik, dan melakukan tindakan. Ya, jadi itu benar-benar orang marketing punya kreativitas. Bagaimana dia membuat ini terjadi dan valid di medianya dan membuat target marketnya beraktivitas, berinteraksi. Oke, sementara sales adalah lebih orang yang harusnya punya interpersonal atau gaya interpersonal yang bagus yang membuat orang berani mengambil keputusan membeli. Ya, di sini makanya kita sering mengatakan the art of selling, ya. Artnya seseorang berinteraksi hingga membuat orang berani bertindak untuk melakukan pembelian. Nah, baru setelah itu sales dan marketing bisa orang yang sama, most likely orangnya berbeda karena kegiatannya berbeda, butuh tipikal orang yang berbeda, ya. Jadi bagaimana kalau company kita baru? Ya, jadi kalau company kita baru yang orangnya masih sedikit dan itu lagi, jadi bisa berbagi antara si owner atau foundernya yang tidak bisa marketing tapi tahu bagaimana apa target marketnya, dia bisa meng-outsource pekerjaan marketingnya ke orang-orang yang memang kreatif itu tadi. Ya, jadi si foundernya bisa lebih fokus ke sellingnya. Oke, sampai sini. Nah, jika informasi ini berguna untuk Anda bisa subscribe hingga mendapatkan selalu update yang terbaru, like dan share agar lebih banyak orang mendapatkan informasi ini. Dan jika Anda punya spesifik business discussion yang diperlukan dengan coach dari Action Coach Jakarta, silakan chat di sini. Kami akan membantu Anda mencapai tujuan bisnis Anda. Sampai jumpa business leaders. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada proses penjualan pribadi. Di dalam proses penjualan pribadi ini terdiri dari beberapa langkah yang harus dikuasai oleh tenaga penjualan. Langkah-langkah ini berfokus pada tujuan untuk mendapatkan pelanggan baru dan juga membuat mereka memesan produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, di sini ada proses penjualan pribadi. Ini adalah langkah-langkah dari proses penjualan pribadi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 7 langkah proses dalam penjualan pribadi. Nah, di sini mengapa sih ada tanda merah, ada kata-kata merah di sini? Nah, proses
proses penjualan ada dua. Yang pertama, proses penjualan pemasaran berorientasi transaksi. Yang kedua, ada proses pemasaran relasional. Lah, apa sih proses penjualan pemasaran berorientasi transaksi itu? Seperti yang dijelaskan pada gambar di sini, pemasaran berorientasi transaksi tujuannya hanya untuk mendapatkan pelanggan baru dan membuat mereka memesan produk atau jasa yang kita tawarkan, seperti melalui langkah-langkah yang terdapat pada gambar di sini. Lalu tulisan merah ini apa sih? Ini itu adalah pemasaran relasional. Jadi tujuannya kita membangun, menjaga, dan juga memelihara hubungan yang baik dengan pelanggan menguntungkan. Nah, di sini saya akan jelaskan satu-satu langkah-langkah dari proses penjualan pribadi. Di sini yang pertama ada prospeksi dan juga kualifikasi. Prospecting dan juga kualifikasi ini apa? Yaitu langkah pada penjualan ini, di mana tenaga penjualan atau perusahaan mengidentifikasi pelanggan potensial yang memenuhi syarat. Jadi pada proses pertama kita harus mengidentifikasi bagaimana sih pelanggan potensial yang memenuhi syarat untuk kita tawarkan produk atau jasa. Selanjutnya di sini ada pra pendekatan atau pre-approach. Pre-approach itu langkah penjualan di mana tenaga penjual belajar sebanyak mungkin tentang calon pelanggan sebelum melakukan penjualan. Jadi pada langkah pra pendekatan ini kita banyak-banyak belajar bagaimana sih calon pelanggan yang akan kita lakukan proses penjualan itu. Selanjutnya ada langkah pendekatan. Langkah ini di mana tenaga penjual bertemu untuk pertama kalinya dengan konsumen untuk melakukan penjualan. Dalam langkah pendekatan ini dapat kita lakukan secara online atau secara face to face. Selanjutnya melakukan presentasi dan demonstrasi. Seperti yang saya lakukan sekarang adalah melakukan presentasi. Langkah penjualan di mana wiraniaga menceritakan kisah nilai kepada pembeli, menunjukkan bagaimana penawaran perusahaan memecahkan masalah pelanggan. Jadi di sini kita mempresentasikan produk atau jasa yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Lalu selanjutnya di sini ada menangani keberatan. Menangani keberatan itu menangani keberatan dari konsumen setelah kita presentasi. Biasanya kan habis kita presentasi itu ada kayak pertanyaan atau kayak kalau saya membeli produk ini itu kira-kira gini nggak? Nah, dalam langkah proses ini kita akan menangani semua keberatan atau kayak semua keluhan yang ada di dalam diri konsumen tentang produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, dalam penanganan keberatan ini di mana kita sebagai penjual mencari, mengklarifikasi, dan juga mengatasi keberatan pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Selanjutnya, langkah selanjutnya ada penutupan, di mana penjual meminta pelanggan untuk memesan. Dan jadi udah kita presentasikan produk ini, jasa ini itu yang kita tawarkan. Lalu kita juga menangani masalah terkait kejanggalan yang ada dalam konsumen. Lalu kita berusaha semaksimal mungkin membuat agar konsumen mau memesan produk atau jasa yang kita tawarkan. Lalu kita ada langkah yang terakhir yaitu follow up atau menindaklanjuti, di mana langkah penjual ini menindaklanjuti setelah penjualan untuk memastikan kepuasan pelanggan dan bisnis berulang. Seperti dalam contoh kayak ternyata kita berhasil menarik konsumen untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan, kita harus menindaklanjuti apakah benar yang dipesan itu produk ini atau jasa ini, terus apakah benar warna ini, terus apakah benar untuk dikirim di alamat ini gitu. Oke, nah di sini ada tulisan merah, mungkin nggak kelihatan, akan saya sebutkan saja. Di sini ada membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa proses penjualan pemasaran itu ada dua, yang berorientasi transaksi dan juga ada yang relasional. Nah, yang 7 langkah ini termasuk dalam penjualan pemasaran
juga membuat mereka itu memesan produk atau jasa yang kita tawarkan. Sedangkan tulisan merah ini ada perusahaannya tidak hanya ingin mendapatkan pelanggan baru dan juga membuat mereka memesan, namun perusahaan ini juga ingin membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Nah, mengapa sih kita itu harus membangun hubungan yang baik dengan pelanggan? Salah satunya agar perusahaan mendapatkan value yang baik di mata konsumen. Nah, seperti contoh yang saya contohkan tadi, di sini ada 2 tipe perusahaan. Yang pertama, mereka hanya berfokus untuk mendapatkan pelanggan baru dan mengalahkan pesaing saja. Untuk yang kedua, yaitu perusahaan memberlakukan penjualan nilai bagi pelanggan dan juga perusahaan. Nah, untuk mendapatkan penjualan nilai tersebut, perusahaan itu harus membutuhkan adanya hubungan yang baik dengan pelanggan. Oke. Next, yaitu ada promosi penjualan. Apa sih promosi penjualan itu? Jadi promosi penjualan adalah intensif jangka pendek yang kita lakukan untuk mendorong pembelian atau penjualan produk atau layanan. Mungkin teman-teman ini udah nggak asing lagi dengan kata-kata promosi ya. Dan juga promosi ini biasanya dikaitkan dengan iklan. Namun di sini berbeda antara iklan dan juga promosi. Untuk iklan itu hanya menawarkan alasan untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Sedangkan promosi penjualan menawarkan alasan mereka untuk membeli sekarang. Nah, di sini ada contoh promosi penjualan. Saya akan menampilkan video contoh iklan. Setiap inovasi adalah sebuah langkah awal menuju masa depan. Seperti saat perjalanan penuh sentuhan baru, membawamu pada zona nyaman tak terbatas. Halo Wuling, mainkan musik. Seperti alunan yang menghanyutkan. Seperti berada di dunia mimpi, ditemani angkasa gemerlap. Mengaburkan batas menuju alam impian yang menakjubkan. Karena kenyamanan adalah hati dari setiap perjalanan. Wuling New Cortez, Innovating Comfort Zone. Halo Wuling. Oke, dari video yang sudah kita lihat tadi adalah contoh dari salah satu contoh dari iklan. Kita bisa lihat sendiri kalau iklan itu hanya menampilkan alasan mengapa sih kita harus membeli produk ini, mengapa sih kita harus menggunakan jasa ini itu gitu. Untuk kalau promosi ini kan kayak contohnya di sini ada promosi diskon 60%. Lah, diskon ini tidak berlaku selamanya. Bisa saja hanya 1 hari, hanya hari ini saja. Makanya promosi penjualan itu kita melakukan agar konsumen itu dapat membeli sekarang. Baik, selanjutnya ada tujuan promosi penjualan. Di sini ada 3, tujuan promosi konsumen, tujuan promosi perdagangan, dan yang terakhir ada tujuan promosi bisnis. Di sini saya dapatkan dari e-book bahwa tujuan promosi penjualan ada sangat bervariasi dan juga ada 3 ini. Yang pertama ada tujuan promosi konsumen. Pada tujuan ini, penjual dapat menggunakan promosi konsumen untuk mendorong pembelian pelanggan jangka pendek atau meningkatkan keterlibatan pelanggan dalam melakukan promosi produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, promosi konsumen ini bisa menggunakan berbagai alat. Yang pertama ada sampel, kupon, pengembalian uang, premi, dan tampilan tempat pembelian hingga kontes, undian, dan sponsor acara. Oke, kita kasih contoh untuk
tujuan promosi konsumen ini kita bisa memberikan sampel sedikit es krim pada stick pada konsumen agar konsumen bisa tahu rasa es krim mana yang cocok di lidahnya untuk dibeli. Jadi promosi konsumen ini kita melibatkan konsumen dalam promosi ini. Selanjutnya ada tujuan promosi perdagangan. Pada tujuan promosi perdagangan termasuk membuat pengecer membawa barang baru atau lebih banyak inventaris, membeli dibuka atau mempromosikan produk perusahaan dan memberi mereka lebih banyak ruang gerak. Contohnya kayak promosi perdagangan beli satu gratis satu. Contoh lagi kayak kita beli roti, ternyata perusahaan tersebut menciptakan produk baru es krim, jadi kita beli roti dapat sampel es krim karena ada promosi perdagangan pada perusahaan tersebut. Yang terakhir ada tujuan promosi bisnis. Promosi bisnis digunakan untuk menghasilkan arahan bisnis, terus merangsang pembelian, memberi penghargaan kepada pelanggan, dan juga memotivasi tenaga penjualan. Contohnya kayak perusahaan hijab. Pada perusahaan hijab ini memberlakukan kayak jika membeli minimal 10 produk akan bisa mendapatkan harga grosir atau yang disebut kita yang membeli itu reseller atau apa ya? Reseller. Jadi kalau kita itu menjadi reseller itu minimal pembelian ada syarat dan ketentuannya seperti minimal membeli 10 produk itu kita udah mendapatkan harga yang miring. Lalu kita dari perusahaan itu mengarahkan reseller kayak nanti kalau kamu berhasil menjual gini kamu beli lagi di kita, nanti akan mendapatkan penghargaan seperti minimal kamu udah berhasil menjual 100 produk kamu akan kita kasih kupon liburan ke Bali kayak gitu. Jadi kita itu mengarahkan konsumen itu ke arah bisnis. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan yang disampaikan oleh teman saya. Ini ada bagaimana mengkoordinasi pemasaran dan penjualannya. Sebelumnya kalau teman-teman masih ingat ya, pemasaran dan penjualan ini sebetulnya kayak berbeda, tapi mereka tetap satu tujuan gitu. Kalau teman-teman masih lupa, tak jelasin lagi ya. Pemasaran itu adalah proses pekerjaan yang berbentuk pemberian informasi dalam bentuk audio visual yang dikemas menarik mungkin. Kegiatannya bertujuan untuk menarik perhatian publik dan produk dan jasa yang ditawarkan. Jadi untuk pemasaran sendiri itu lebih menciptakan branding ya produknya. Selanjutnya, kalau penjualan itu merupakan proses penjualan produk dan jasa secara langsung pada para calon pembeli. Penjualan sendiri merupakan kegiatan yang cukup sulit dilakukan karena harus menjualkan sebuah produk yang dibuat kepada pembeli dengan tujuan tertentu. Selain itu juga saya akan menyampaikan perbedaan antara pemasaran dan penjualan. Yang pertama ada pada prosesnya. Hal yang pertama membedakan adalah proses pekerjaannya. Kalau marketing atau pemasaran harus dilakukan terintegrasi karena prosesnya membutuhkan berbagai langkah. Ada analisa, persiapan yang matang, sampai akhirnya semua itu bisa terlaksana dengan baik. Pada umumnya, marketing sendiri itu ada yang namanya 4P, di mana mereka harus mencapai tujuan produk, price, place, dan promotion. Semua bagian tersebut akan dianalisa dan dipertimbangkan sedetail mungkin sehingga kegiatan marketing dapat berjalan dengan baik. Untuk proses dari penjualan sendiri cukup singkat. Kalau penjualan itu cuma mendekati pada kegiatan penjualan langsung kepada konsumen, baik itu online ataupun offline. Selanjutnya untuk tujuannya sendiri, tujuan dari pemasaran sendiri ada yang namanya untuk mengenalkan produk atau jasa. Seperti yang saya bilang tadi ada brandingnya kalau di pemasaran, tapi kalau di penjualan itu lebih ke mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Jadi kalau teman-teman ingat ya, di mall itu ada yang namanya kayak Watson gitu yang menjual kayak sabun ataupun make up untuk para cewek-cewek. Dan contohnya saya ambil contoh sendiri kayak Wardah gitu ya. Wardah sendiri marketingnya
dia bekerja 4P yang saya bilang tadi, di mana menentukan produk, price, place, dan promotion. Tapi kalau penjualannya pasti di setiap website itu ada berbagai macam make up ya, ada Warga, Maybelline, Emina, dan lain-lain. Pasti itu punya salesnya sendiri-sendiri. Nah, salesnya ini yang bertujuan untuk mempengaruhi konsumen. Gimana sih konsumen itu sampai tertarik gitu loh dan mau mencoba dari produknya. Dan bagaimana mengkoordinasinya antara pemasaran dan penjualannya yang sifatnya berbeda, tapi mereka tetap satu tujuan. Yang pertama itu kita harus bisa meningkatkan komunikasi dengan mengatur pertemuan. Jadi kita kalau sebagai manajer kita harus pintar-pintar nih untuk mengatur adanya rapat ataupun meeting bersama antara pertemuan dari marketing dan juga salesnya. Selain itu, di sini di rapatnya itu akan menjabarkan saluran komunikasinya satu-satu. Jadi biar gak ada miskomunikasi ya, karena di sini komunikasi itu yang penting antara pemasaran dan juga penjualannya. Selanjutnya, untuk mengawasi mereka itu juga gak kalah penting, karena kalau nggak ada yang ngawasin pastinya akan terpecah belah gitu kan. Maka dari itu harusnya ada yang menunjuk seseorang eksekutif pemasaran tingkat tinggi untuk mengawasi pemasaran dan penjualannya. Seperti itu teman-teman penjelasannya. Oke, dari semua penjelasan kami di awal tadi, mungkin teman-teman seharusnya dari sini udah bisa memahami, dan semoga kita berharap teman-teman bisa mengambil manfaat dari yang kita jelaskan tadi. Terima kasih. Apakah ada pertanyaannya? Kayaknya nggak ada ya, kalau teman-teman pada online. Alhamdulillah banget ya. Tapi teman-teman tetap ya harus memperhatikan terus apa yang kita sampaikan tadi, karena pastinya nanti akan ada kuis dari Pak Adi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.